fisika aman ya. Di sini saya akan mencoba membahas beberapa soal yang berkaitan dengan gerak parabola. Langsung saja ke soal yang pertama. Lendra sedang bermain bola dan dia menendang sebuah bola dengan sudut elevasi 45 derajat. Nah, berarti ini tetanya. Bola jatuh tepat 10 meter di depan Lendra. Jatuh 10 meter, berarti ini X maksimumnya. Kecepatan awal dari bola yang ditendang Lendra adalah berarti kecepatan awal V0 yang ditanyakan berapa. Nah, di sini ada X maksimal, ada sudutnya. Berarti kita langsung ke persamaan X maksimum, di mana V0 kuadrat sin 2 theta per, karena maksimum itu gravitasi. Nah, jadi langsung saya masukkan X mark itu 10, V0 nya yang kita cari sin 2 dikali 45. Nah, 2 theta 2 kali 45 per gravitasi di sini tidak disebutkan, anggap saja 10. Nah, jadi ini kita pindah ruaskan 10, pindah ruaskan jadi sini jadi kali 10 kali 10 jadi 100 sama dengan V0 kuadrat sin 2 kali 45 itu 90 derajat. Nah, 100 sama dengan V0 kuadrat sin 90 itu sama dengan 1 dikali 1. Nah, sehingga 1 ini V0 kuadrat dikali 1 kan sama dengan V0 kuadrat, sehingga V0 kuadrat sama dengan 100. V0 kuadrat dihilangkan, berarti di sampingnya ruas sampingnya diakarkan sama dengan 10 meter per sekon. Berarti jawabannya A. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Punto tanpa sengaja menendang bola dengan kecepatan awal. Berarti kecepatan awalnya di sini 15 meter per sekon. Jadi ini V0 nya dengan sudut elevasi 45 derajat theta. Panjang lintasan maksimum bola tersebut adalah panjang lintasan maksimum, berarti X maksimum. Nah, yang ditanyakan. Berarti langsung ke persamaannya. X maksimum sama dengan soal nomor 1 tadi. Itu V0 kuadrat sin 2 theta per gravitasi. X maksimumnya yang kita cari V0 nya 15 pangkat 2 sin 2 dikali 45 derajat per gravitasi 10. Sehingga X maksimal 15 pangkat 2 itu 225. Nah, sin 2 kali 45 itu 90, sin 90 derajat per gravitasi 10. Nah, 225 sin 90 itu sama dengan 1 dibagi 10 sama dengan 225 dikali 1, 225 dibagi 10 jadi 22,5 meter. Nah, 22,5 meter atau 22,50. Jadi jawabannya itu B. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Batu akik dilemparkan Fandi ke udara sehingga membentuk sudut 53 derajat. Berarti ini tetanya. Dengan kecepatan awal 50 meter per sekon.
berarti ini V0-nya. Jika diasumsikan bahwa nilai gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, posisi batu akik pada T2 sekon adalah X dan Y. Berarti cari X dan cari Y. Nah, kita tahu di X itu kan pada garis parabola kan GLB, garis lurus beraturan. Di Y itu GLBB, garis lurus berubah beraturan. Nah, kalau GLB persamaan cuma 1, P sama dengan S atau X per T. Nah, jadi cuman kalau pada garis parabola karena miring, persamaannya menjadi V0, P-nya jadi V0. Nah, kalau X itu pakai cos theta di garis parabola ya, X per T. Nah, V0-nya itu 50 cos 53 derajat X per T-nya 2 sekon. Nah, 50 cos 53 itu 0,6 sama dengan X per 2, sehingga 50 kali 0,6 sama dengan 30 sama dengan X per 2. X 2 nya pindah ruas jadi 30 dikali 2 sama dengan 60 meter. 60 meter berarti X nya kok nggak ada ya, 50 30. Benar kan ini, T nya 2 sekon. Oke, 30 50 0,6 betul, berarti ini 60. Ya, jawabannya 60 meter. Di sini tidak ada pilihannya, berarti anggap sini 60. Nah, berarti sudah jelas di sini antara A, B, C dan D serta E itu jawabannya tidak ada. X-nya 160 meter. Nah, kemudian kita cari Y. Nah, untuk Y itu sendiri adalah GLBB. Nah, kalau GLBB berarti Y-nya, rumus GLBB kan ada 3. Nah, salah satunya itu Y sama dengan V0. Nah, kalau GLBB kan V0-nya kan miring, sehingga untuk di Y-nya pakai sin theta dikali T, karena ke atas itu negatif 1/2 GT pangkat 2, sehingga V0-nya 50 sin 53 derajat, tetanya waktunya 2 dikurang 1/2 gravitasi 10, T-nya 2 pangkat 2, sehingga 50 sin 53 itu 0,8 dikali 2 dikurang ini coret bagi 2 sampai dapat 1, ini bagi 2 dapat 5, sehingga 5 dikali 2 pangkat 2 4. Nah, 50 kali 0,8 itu 40 dikali 2 dikurang 5 kali 4 itu 20. 40 ke 2 itu 80 dikurang 20, sehingga Y-nya sama dengan 60 meter. Nah, Y-nya 60 meter, X-nya 60 meter. Jadi kalau dibuat pilihan ganda, nah di sini anggap F, X sama dengan 60 meter dan Y sama dengan 60 meter. Jawabannya F. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Sebuah kelereng dilemparkan ke udara dan membentuk sudut elevasi sebesar 60 derajat. Nah, di sini sudut elevasinya tetanya 60 derajat. Jika kelereng tersebut memiliki berat 20 gram, berarti ini massa, dan kecepatannya 30 meter per sekon.
kecepatannya 30 meter per second, ini V. Energi kinetik ketika kelereng pada saat berada di titik tertinggi, berarti ini ditanya EK-nya. EK. Nah, di titik tertinggi. Di titik tertinggi itu, nah di sini titik tertinggi. Nah, sehingga vektor V-nya ini kan F30 ini kan memiliki berat dan kecepatan dilemparkan ke udara, berarti ini anggap V0. Nah, jadi di titik tertinggi ini Vy-nya sama dengan 0, sedangkan Vx-nya ada. Nah, Vx-nya, untuk mencari Vx-nya, berarti Vx itu sama dengan V0 cos theta. V0 nya 30, cos theta nya 60 derajat. 30 cos 60 itu 1/2 sama dengan 15 meter per second. Ini Vx. Nah, Vx 15 meter per second. Nah, untuk masukkan ke persamaan EK, di sini kan EK, terus persamaan EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, V-nya ini harus resultan. Nah, karena di titik tertinggi V-nya sama dengan 0, berarti Vx-nya ini sama dengan V resultannya. Sehingga langsung saja kita masukkan 1/2 masanya, karena dalam bentuk joule maka 20 gram ini kita ubah ke kilogram. Jadi 20 kali 10 min 3 atau 2 kali 10 min 2 kilogram. Nah, 2 kali 10 min 2 dikali V-nya 15 pangkat 2. Coret habis. Berarti sisa 10 min 2 dikali 15 pangkat 2, 225. Atau sama dengan 2,25 joule. Oke, jawabannya E. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Pesawat Puntok akan melancarkan serangan berupa peluncuran bom. Pesawat Puntok berada di ketinggian 200 meter. Berarti ini Y-nya. Dengan jarak mendatar dari target 600 meter. Berarti ini X-nya. Kecepatan relatif pesawat tersebut terhadap target adalah, berarti ini V dalam bentuk kilometer per jam. Nah, kalau digambarkan skemanya seperti ini. Nah, ini Y, ini X, ini nanti pesawat mengarah ke sini. Nah, ini yang kita cari. Vx-nya berapa? Karena ini titik tertinggi, anggap Vy-nya sama dengan 0. Berarti kita cukup cari Vx. Nah, di X ini di soal sebelumnya sudah saya bilang X itu GLB. Jadi persamaan cuma ada satu. Vx sama dengan X per T. X-nya udah dapat. Tinggal cari waktu. Nah, bagaimana cari waktunya? Kita gunakan di Y-nya ini. Y-nya ini kan GLBB. Lurus berubah beraturan. Nah, sehingga untuk itu kita mencari gunakan persamaan Y sama dengan V0 Y-nya V0Y dikali T jatuh ke positif setengah GT pangkat 2. Nah, karena V0Y yang sama dengan 0, sehingga Y-nya kita masukkan dulu, Y-nya 200, V0Y sama dengan 0 dikali T ditambah 1/2 gravitasi anggap 10 T pangkat 2. 0 dikali T 0, sehingga sisa 200. Coret dapat 5, berarti 5 T pangkat 2. Nah, sehingga ini saya tulis ke bawah sini supaya jelas. Nah, sehingga ini 5 pindah ruas, 200 dibagi 5 sama dengan T pangkat 2. 200 bagi 5 itu dapat 40 T pangkat 2. Sehingga T itu akar 40. Nah,
akar 40. Nah, di sini kan tidak ada dalam akar. Ini seharusnya kan bisa jadi 2 dikali akar 10. Tapi di sini dalam bentuk tidak ada bentuk akar. Jadi kita harus mencari berapa nilai akar 40. Akar 40 itu sama dengan 6,3 sekon. Nah, sehingga nanti langsung ke persamaan Vx-nya, X-nya itu 600 per 6,3. Nah, 600 dibagi 6,3 itu sama dengan 95,2 meter per sekon. Kita ubah ke kilometer per jam, sehingga Vx sama dengan 95,2 meter ke kilometer itu dikali 10⁻³ dibagi sekon. Nah, satu sekon dijadikan ke jam, sehingga 1 dibagi 1 jam kan 60 menit. 60 menit ke sekon itu 3600. Sehingga Vx sama dengan 95,2 dikali 10⁻³ dikali 3600. Nah, ini min3, 1, 2, 3 habis. Berarti 95,2 dikali 3,6. 95,2 dikali 3,6 hasilnya itu 34,2,72. Nah, 34,2,72. Berarti kalau dibulatkan ini menjadi 343. Berarti meter per sekon. Berarti jawabannya C, 343. Oke. Lanjut. Nomor 6. Pada saat peluru mencapai titik tertinggi, maka kecepatan arah vertikal peluru adalah, arah vertikal kan ke atas. Ini titik tertinggi. Tadi sudah saya jelaskan juga di soal-soal sebelumnya. Titik tertinggi Vy-nya itu sama dengan 0. Berarti jawabannya A. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Sebuah kelereng berada di atas sebuah meja didorong dengan laju sebesar 2 meter per sekon. Oke, berarti ini V0-nya. Ketinggian meja dari lantai adalah 45 cm. Berarti Y-nya. Jarak mendatang yang ditempuh kelereng dihitung dari kaki meja adalah, berarti ditanya jarak mendatang atau X. Nah, untuk mencari X, ini kan begini nih, kalau digambarkan ini anggap meja. Nah, kelereng ini nih, didorong nih kecepatan 2 meter per sekon. Nanti bentuknya setengah parabola. Nah, di sini ketinggiannya Y-nya. Nah, yang ditanya X. Nah, jadi ini kan didorong ke sini. Berarti 2 meter per sekon ini sama dengan V0X. Nah, sehingga untuk mencari X ini kan GLB. Tadi sudah saya jelaskan juga di soal sebelumnya GLB. GLB cuma ada satu persamaan. V sama dengan X per T. V-nya sudah dapat. Tinggal cari T. Nah, untuk mencari T, kita manfaatkan yang Y. Nah, Y sama dengan V0Y dikali T ditambah 1/2 GT pangkat 2. Y-nya 45 cm kan. Ini X-nya dalam meter, berarti harus kita ubah juga ke dalam bentuk meter. Berarti dikali 10⁻² sama dengan V0-nya 0, 0 kali T 0 ditambah 1/2 gravitasi anggap 10
T pangkat 2. Ini bagi 2, 1 bagi 2 dapat 5. Sehingga ini 45 dikali 10 min 2 sama dengan 5T pangkat 2. T pangkat 2, 45 kali 10 min 2 dibagi 5. Sehingga hasilnya bagi 5, 1 bagi 5 dapat 9. 9 dikali 10 min 2 sama dengan T pangkat 2. Nah, T ini diakarkan 9 dikali 10 min 2. Nah, sehingga T akar 9 itu 3, akar 10 min 2 itu dikali 10 min 1 skor. Sehingga di sini tinggal masukkan saja untuk mencari X. X sama dengan V dikali T. V-nya itu 2, T-nya 3 kali 10 min 1. 2 kali 3, 6 dikali 10 min 1 atau 0,6 meter. Jawabannya Oke, lanjut. Soal nomor 8. Sebuah bola dilontarkan dari atap sebuah gedung yang tingginya adalah H sama dengan 10 meter. Berarti ini. Nah, di sini hanya dengan kelajuan awal V0-nya 10 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon, ini gravitasinya, sudut yang terbentuk antara arah limpahan bola dengan arah horizontal adalah 30 derajat θ-nya, dan gesekan bola dengan udara diabaikan. Oke, maka waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah adalah berarti waktu T yang ditanya. Nah, untuk itu, nah ini cara cepatnya. Nah, ini kan yang diketahui kan H di sini. Nah, hanya di bawah garis, di bawah graf parabola di awalnya. Nah, kalau di bawah hanya ini berarti sama dengan negatif Y. Kalau di bawah ini hanya sama dengan negatif Y. Jadi langsung kita masukkan persamaannya. Y sama dengan V0 Y dikali T dikurang 1/2 karena ke atas rumus awalnya, awal yang ke atas ini tetap dikurangkan karena melawan gravitasi, GT pangkat 2. Nah, Y-nya ini menjadi negatif karena di bawahnya negatif H, kita anggap negatif H, kita hapus. Nah, Y-nya ini menjadi negatif H. V0Y-nya V0 sin theta dikali T. Nah, ini V0 sin theta itu V0Y dikurang 1/2 gravitasi T pangkat 2. Min hanya itu 10, V0-nya ini 10, sin theta-nya 30 derajat, waktunya yang kita cari dikurang 1/2 gravitasi 10 T pangkat 2. Nah, min 10 sin 30 itu 1/2 dikali T dikurang 1/2 kali 10 T pangkat 2, sehingga min 10 sama dengan 10 bagi 2 dapat 5, T dikurang 10 bagi 2 juga dapat 5, T pangkat 2. Ini masing-masing kita bagi dengan 5, sehingga hasilnya min 10 bagi 5 min 2, 5T bagi 5 T dikurang 5T pangkat 2 bagi 5 T pangkat 2. Sehingga ini kita pindah ruaskan, jadi negatif T pangkat 2 jadi berubah jadi T pangkat 2. Ini T nya dikurang T, sehingga dikurang 2 sama dengan 0. Nah, dari ini kita dapat oleh T. Nah, berarti dikalikan jadi negatif 2, berarti ini negatif 2, sini positif 1, sehingga T itu sama dengan 2 atau T sama dengan negatif 1. Nah, waktu itu tidak mungkin negatif, berarti ini salah. Yang kita gunakan itu T sama dengan 2 sekon. Jadi jawabannya
B. Oke, lanjut. Nomor 9. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon. Nah, berarti ini anggap V0-nya dan sudut elevasinya 30 derajat theta. Ketinggian maksimum yang dicapai adalah ketinggian maksimum. Berarti Y maksimum. Persamaannya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2 gravitasi. V0-nya 60 pangkat 2 sin kuadrat theta-nya 30 derajat per 2 kali 10. Gravitasi anggap 10. 60 pangkat 2, nah 3600. Sin 30 itu 1 per 2 pangkat 2, karena ini sin kuadrat. 2 kali 10 20. Coret. Nah, berarti langsung saja bagi 2. 360 bagi 2 dapat 180. Berarti 180 dikali 1 per 2 pangkat 2 jadi 1 per 4. Nah, bagi 4 1 bagi 4 dapat ini kan bagi 2 berarti 90 dapat 45. Sehingga jawabannya Y max-nya 45 meter. Jawabannya B. Oke, lanjut. Nomor 10, soal terakhir. Nah, peluru ditembakkan condong ke atas dengan kecepatan awal ini 1,4 dikali 10 pangkat 3. Ini V0-nya. Dan mengenai sasaran yang jarak mendatarnya sejauh 2 dikali 10 pangkat 5, berarti X. Bila percepatan gravitasi, berarti ini G-nya, maka elevasi adalah N derajat dengan N sebesar, berarti sudut elevasinya berapa? Nah, yang ada X, ini kan jarak mendatarnya, berarti ini X maksimalnya. Pakai persamaan X maksimal sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per gravitasi. X max-nya itu 2 dikali 10 pangkat 5. V0-nya 1,4 dikali 10 pangkat 3. Nah, di pangkat 2 kan karena V0 kuadrat sin 2 theta yang kita cari theta-nya per gravitasi 9,8. Nah, ini pindah ruas. Jadi 2 dikali 9,8. Jadi 9,8 kali 2 itu 19,6. 19,6 dikali 10 pangkat 5. Ini 1,4 pangkat 2, jadi 14 pangkat 2 itu kan 196. Berarti 1,96 dikali 10 pangkat 3 pangkat 2 10 pangkat 6 sin 2 theta. Nah, ini kalau diubah supaya nyaman, diubah ya. 19,6 dikali 10 pangkat 5 sama dengan ini berubah jadi 19,6. Nah, ini berubah jadi 10 pangkat 5 sin 2 theta. Nah, ini kan coret sama pangkat 5 coret. Berarti ini sisa 1, ini 1 juga dikalikan sin 2 theta. Jadi sin 2 theta. Nah, sehingga 2 theta berapa sudutnya yang sinnya menjadi 1, hasilnya 1, itu pasti 90 derajat. Sehingga untukkan tetanya saja menjadi 90 dibagi 2 sama dengan 45 derajat. Jadi jawabannya D. Oke, sekian dari saya berjumpa pada pertemuan berikutnya, dan salam fisika mania.